Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah untuk kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan seorang khalifah di bumi, Allah menyampaikan keinginannya ini kepada para malaikat. Dengan Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Lalu apa tanggapan para malaikat? Qalu, mereka para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi seorang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah di antara sama mereka? Sementara kami selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Para pemirsa rahimakumullah, ada dua pernyataan yang bisa kita ambil dari pernyataan malaikat ketika menanggapi keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Yang pertama adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian yang kedua, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sebagian ulama mengatakan pernyataan yang pertama, yaitu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, itu adalah pernyataan dari para malaikat. Sementara pernyataan yang kedua, yaitu yang menyatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, itu adalah pernyataan dari Azazil yang kemudian berubah menjadi iblis. Kenapa para malaikat seakan-akan tidak setuju dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk menciptakan seorang khalifah di bumi? Karena para malaikat sudah memiliki pengalaman dengan mereka pernah diperintahkan oleh Allah untuk menumpas dan memerangi makhluk yang dulunya menempati bumi, dan mereka adalah bangsa jin. Ketika bangsa jin diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di bumi, mereka melakukan kerusakan dengan saling membunuh, menumpahkan darah di antara mereka. Inilah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membersihkan mereka, menumpas mereka dari muka bumi yang nanti akan ditinggali oleh makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi, yaitu makhluk yang bernama manusia. Banyak di antara bangsa jin yang diperangi oleh para malaikat itu yang terbunuh, dan tidak sedikit pula di antara mereka yang diusir ke puncak-puncak gunung, ke tengah-tengah hutan, ke dalam lembah, ke dasar-dasar laut, ke pulau-pulau yang nanti tidak akan dihuni oleh manusia. Ke tempat-tempat itulah para malaikat ini mengusir jin yang masih hidup dan tidak terbunuh pada saat malaikat memerangi mereka. Ada juga di antara jin itu yang tertawan, dan inilah yang akan menjadi makhluk yang sangat dekat dengan Allah pada dasarnya. Tapi karena ada kesombongan, dan itu sudah terlihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan keinginannya untuk menciptakan seorang khalifah di bumi. Pernyataan yang kedua,
yang dinyatakan oleh iblis. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih kepadamu, kami memujimu dan mensucikanmu. Apa itu tidak cukup ya Allah? Seakan-akan iblis ini merasa lebih baik, dan memang itulah yang mendorong dia untuk menyatakan diri lebih baik dari Adam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud menghormati Nabi Adam. Iblis yang tertawan oleh malaikat kemudian ditempatkan oleh Allah di langit pertama, menemani para malaikat yang beribadah kepada Allah di langit yang pertama itu. Kita masih pada bab yang ke-12 dari kitab Mukasyafatul Qulub yang membahas tentang tema iblis dan azabnya. Azab yang akan Allah timpakan kepada iblis. Sungguh azab yang sangat besar, azab yang sangat menyengsarakan yang Allah sediakan untuk iblis dan juga para pengikut iblis, baik setan-setan dari kalangan jin dan juga manusia-manusia kafir yang menjadi para pengikut iblis. Para pemirsa rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembahasan itu, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala melanjutkan dengan mengatakan, waruya anna iblis kana ismuhu fi sama'id dunya al-abid. Diriwayatkan bahwa iblis, nama iblis itu di langit pertama, di langit dunia adalah al-abid, orang yang sangat tekun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti itulah iblis. Dia termasuk hamba Allah yang sangat rajin di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan iblis di langit yang pertama, dia mengungguli semua malaikat yang ada di langit pertama itu dalam hal ibadahnya, sehingga dia pun disebut dengan al-abid. Wa fi tsaniyati, dan di langit yang kedua iblis berganti nama lagi, Az-Zahid. Iblis disebut di langit yang kedua itu sebagai Az-Zahid, orang yang sangat zuhud. Ketika dia sudah mengungguli semua malaikat yang ada di langit kedua dalam hal ibadah, dia menunjukkan kezuhudan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun diberi sebutan di langit yang kedua itu dengan sebutan Az-Zahid. Wa fi tsalitsati al-arif, dan di langit yang ketiga iblis itu disebut dengan sebutan al-arif, orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mengungguli semua malaikat yang ada di langit ketiga dalam hal pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun diberi sebutan dengan al-arif. Wa fir rabi'ati al-wali, dan di langit yang keempat iblis itu disebut dengan al-wali, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya dengan Allah mengalahkan para malaikat yang ada di langit yang keempat. Wa fil khamisati at-taqi, dan di langit yang kelima iblis itu disebut dengan sebutan at-taqi, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah mengungguli semua malaikat yang ada di langit kelima. Wa fis sadisati al-khazin, dan di langit yang keenam iblis itu disebut dengan sebutan al-khazin, orang yang memiliki kemampuan untuk menyimpan kebaikan-kebaikan, menyimpan hal-hal yang berharga, menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis. Dia mengungguli semua malaikat yang ada di langit keenam di dalam hal menyimpan kebaikan-kebaikan yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Wa fis sabi'ati Azazil, dan di langit yang ke-7 iblis itu disebut
sebagai Azazil. Wa fil lauhil mahfuz iblis. Dan baru di lauhil mahfuz, karena memang disitulah catatan sejatinya iblis itu. Di lauhil mahfuz dia disebut sebagai iblis karena Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari rahmatnya, dan itu sudah tertulis di dalam lauhil mahfuz. Ibadah yang dilakukan oleh iblis selama ribuan tahun sejak ia berada di langit pertama sampai langit yang ketujuh tidak ada artinya sama sekali ketika dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, dan memang itu takdir Allah untuk iblis. Huwa ghafilun an aqibati amrihi fa amarahu Allah an yasjuda li Adam faqala atufaddiluhu alayya wa ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah ingin membuktikan dan mewujudkan apa yang tertulis di dalam lauhil mahfuz untuk iblis sebagai makhluk yang dilaknat, yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, Allah menjadikan iblis itu lupa terhadap apa yang akan terjadi pada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud menghormati Nabi Adam. Tapi iblis mengatakan, "Atufaddiluhu alayya wa ana khairum minhu." Ya Allah, apakah engkau mengutamakan dia? Apakah engkau melebihkan dia, makhluk yang engkau ciptakan dari tanah ini? Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itulah pernyataan sombong yang keluar dari mulut iblis. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana af'alu ma asya." Saya melakukan apa yang saya inginkan, kata Allah. Fara'a li nafsihi syarafa fawalla iblisu zahrahu anafatan. Lalu iblis melihat di dalam dirinya ada kemuliaan, sesuatu yang lebih dibandingkan dengan Adam yang baru saja Allah ciptakan. Belum ada kebaikan yang dilakukan oleh Adam. Bahkan jauh sebelum Adam, iblis sudah beribadah, menunjukkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas terbaik, bahkan melebihi kualitas para malaikat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun merasakan kemuliaan di dalam dirinya, menjadikan dia tidak layak untuk sujud menghormati Adam, meskipun Allah memerintahkan dia. Dia pun berpaling dan membawa kegengsian dan kesombongan pada dirinya. Wantasaba qa'iman ila an sajadatil malaikatu al-muddatal marrata. Dia pun bangun, berdiri, sampai para malaikat melakukan sujud sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Falamma rafa'u ru'usahum wa ra'aw lam yasjud wa hum qad waqafu lis-sujud sajadu thaniyan syukra wa huwa qa'imun yura mu'ridan anhum ghaira 'azimin 'ala al-ittiba' wa la nadimin 'ala al-imtina'. Ketika para malaikat telah sujud menghormati Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup lama, mereka pun mengangkat kepalanya, bangun dan melihat iblis tidak melakukan sujud sebagaimana yang Allah perintahkan. Mereka kemudian tunduk dan sujud kembali sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis tetap berdiri. Tidak terlihat darinya keinginan untuk sujud. Dia terus berpaling dari perintah Allah, menentang perintah Allah. Tidak ada keinginannya untuk mengikuti para malaikat yang sedang sujud menghormati Adam itu. Dan tidak terlihat pula dari diri iblis penyesalan karena tidak mau
melakukan perintah Allah untuk sujud menghormati Adam. Famasakhahu Allah minas suratil bahiyyati fanakasahu kal khinzir. Maka Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk iblis dari bentuk yang sangat indah, dari bentuk yang sangat tampan. Allah rubah bentuk iblis itu seperti bentuk babi. Wa ja'ala ra'sahu ka ra'sil ba'ir. Dan Allah menjadikan kepala iblis itu seperti kepala unta. Wa sadrahu ka sanamil jamalil kabir. Dan Allah jadikan dada iblis itu seperti punuk unta yang besar. Wa wajahahu bainahuma wajhal qiradati. Dan Allah jadikan muka iblis, wajah iblis di antara kepala dan dadanya itu, Allah jadikan seperti muka monyet, seperti muka kera. Wa ainaihi mashquqatain fi tuli wajhihi. Dan kedua matanya itu terbelah di sepanjang mukanya. Allah jadikan kedua matanya terbelah di sepanjang mukanya. Wa min kharaihi maqtuhatain kakuzil hajjam. Dan hidungnya terbuka lebar seperti cangkir yang digunakan oleh para praktisi bekam. Hidungnya terbuka lebar seperti halnya cangkir yang digunakan oleh orang-orang yang melakukan praktek perbekaman. Wa syafataihi ka syafatai thawr. Dan Allah jadikan dua bibirnya seperti bibir banteng yang sangat besar dan sangat lebar. Wa anyabahu kharijatan ka anyabil khinzir. Dan Allah jadikan gigi-gigi taringnya itu keluar seperti taring-taring babi, seperti taring babi hutan. Wa fi lihyatihi sab'u sya'rat. Dan di janggutnya itu ada 7 helai bulu. Hanya 7 helai bulu yang ada di janggut iblis. Wa taradahu minal jannati bal minas sama bal minal ardi ilal jazairi fala yadkhulul arda illa khifyatan wa la'anahu Allah ila yaumiddin li'annahu sara minal kafirin. Allah kemudian mengusir iblis dari surga. Bahkan Allah mengusirnya dari langit. Bahkan Allah mengusirnya dari bumi menuju pulau-pulau kosong yang tidak didiami oleh manusia. Dan dia tidak masuk ke bumi yang ditinggali oleh manusia kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Dan Allah melaknatnya sampai hari akhir, sampai hari kiamat. Karena iblis itu sudah termasuk dari hamba Allah yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wanzur kana bahiyas surati ruba'iyal ajnihati kathiral ilmi kathiral ibadati tawusal malaikati wa a'zamahum sayyidal karubiyyin ila ghairi dhalika falam yughni dhalika anhu syai'a inna fi dhalika la dzikra. Lihatlah, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis yang tadinya termasuk hamba yang sangat indah penampilannya, yang sangat menawan penampilannya. Dia memiliki 4 sayap, kemudian banyak ilmunya, banyak ibadahnya. Dia merupakan meraknya para malaikat, dan yang paling agung di antara para malaikat. Dia adalah pemimpin malaikat karubiyin, malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pujian-pujian dan kebaikan-kebaikan ada pada diri iblis. Tapi semua itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk iblis yang bisa menyelamatkan dia dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la dzikra. Sungguhnya dalam itu betul-betul ada peringatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai memiliki sedikit pun sifat sombong di dalam hati.
Karena inilah yang akan menjadikan seseorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada sedikit saja rasa sombong di dalam hatinya. Karena kesombongan itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dan mengusirnya dari surga, dari langit, bahkan dari bumi. Wa fil athari lamma makara bi iblis baka Jibril wa Mikail. Faqala Allah lahumma ma yubkikuma. Qala rabbana ma amanna makraka. Faqala ta'ala hakadha kuna la ta'manna makri. Di dalam sebuah asar dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan rencananya untuk melaknat iblis karena kesombongan yang dilakukan oleh iblis, karena kesombongan yang ditunjukkan oleh iblis. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan iblis dari rahmatnya. Padahal begitu banyak ibadah yang ia lakukan, begitu banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh iblis, sehingga dia termasuk yang paling agung di antara para malaikat, yang paling terhormat, yang paling dimuliakan di kalangan para malaikat, meskipun dia bukan malaikat. Laknat Allah kepada iblis itu telah menjadikan malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis. Kalau iblis saja, makhluk yang begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah yang sangat banyak, tidak aman dari makar Allah. Seakan-akan malaikat Jibril dan malaikat Mikail ini menyatakan di dalam dirinya, bagaimana dengan kami? Maka apa yang terjadi terhadap iblis membuat malaikat Jibril dan Mikail menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Padahal Allah lebih tahu, Allah Maha tahu apa yang menyebabkan Jibril dan Mikail menangis. Tapi Allah menanyakan, ma yubkikuma, apa yang menjadikan kalian menangis? Apa yang menyebabkan kalian menangis? Qala, Jibril dan Mikail menjawab, wahai Tuhan kami, ma amanna makarak, kami tidak merasa aman dari makarmu ya Allah. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala mengatakan, hakadha kuna, seperti itulah kalian harus menjadi seperti itu. La ta'manna makri, jangan kalian merasa aman dari makar saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjalankan makarnya, makhluk seperti iblis pun tidak aman dari makar itu. Iblis yang begitu alim di kalangan para malaikat, iblis yang begitu banyak ibadahnya di kalangan para malaikat, tidak aman dari makar Allah. Karena kesombongannya, Allah laknat ia, Allah jauhkan iblis dari rahmat. Waruya anna iblis qala, diriwayatkan bahwa iblis pernah berkata, ya Rabb, akhrajtani minal jannati li ajli Adam, engkau telah mengeluarkan saya dari surga karena Adam, gara-gara Adam engkau keluarkan saya dari surga. Wa ana la aqdiru alaih, sementara saya tidak mempunyai kemampuan untuk bisa menjerumuskan Adam dan mengeluarkan Adam dari surga serta menyesatkan anak keturunannya, illa bitaslitik, kecuali dengan kemampuan yang engkau berikan kepada saya. Qala, maka Allah mengatakan, anta mutasallatun alaih, engkau diberikan kemampuan untuk bisa menyesatkan anak keturunan Adam, ay ala auladih, engkau diberikan kemampuan untuk bisa menyesatkan anak keturunan Adam. Laismatil anbiya minhu, karena terpeliharanya para nabi dari godaan dan tipu daya iblis. Tentu yang bisa disesatkan oleh iblis bukan Nabi Adam, tapi anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah pasti akan menjaga para nabinya sehingga tidak bisa disesatkan oleh iblis. Qala, iblis berkata, zidni,
tambahkan saya ya Allah, tambahkan kemampuan untuk saya bisa menyesatkan anak keturunan Adam itu. Qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yuladu lahu waladun illa wulida laka mithluhu. Tidak lahir baginya, bagi anak keturunan Adam itu, seorang anak pun, kecuali akan lahir untukmu seorang sepertinya. Artinya setiap ada anak manusia yang lahir, maka ketika itu pula ada anak iblis, anak setan yang dilahirkan. Qala, iblis berkata lagi, zidni, tambahkan untuk saya kemampuan ya Allah, agar bisa menyesatkan anak keturunan Adam itu. Qala, Allah mengatakan, suduruhum masakinu laka tajri laka fiha majrad dam. Dada-dada mereka, dada-dada anak keturunan Adam itu adalah tempat-tempat tinggal untukmu. Engkau bisa berjalan di dalam tubuhnya melalui peredaran darah mereka. Qala, iblis berkata, zidni, tambahkan saya ya Allah, tambahkan saya kemampuan, kemudahan untuk bisa menyesatkan anak keturunan Adam itu. Qala, Allah berkata, ajlib alaihim bi khailika wa rajilik. Mintalah bantuan untuk bisa mengalahkan mereka, untuk bisa menyesatkan mereka. Bi khailika wa rajilik. Dengan pasukanmu yang menunggang kuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Ay ista'in alaihim bi a'wanika min rakibin wa mashin. Mintalah bantuan untuk bisa menyesatkan anak keturunan Adam itu dengan pembantu-pembantumu, penolong-penolongmu, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia yang mengendarai kendaraan dan berjalan kaki. Minta bantuan mereka untuk kamu bisa mudah menyesatkan anak keturunan Adam itu. Wasyarikuhum fil amwal, dan sertai mereka di dalam mengelola hartanya. Ay ihmilhum ala kasbiha wa sarfiha fil haram. Jadikan mereka supaya mereka memanfaatkan harta yang mereka dapati untuk hal-hal yang diharamkan. Jadikan mereka menghasilkan hartanya itu dari jalan yang haram dan memanfaatkan hartanya itu untuk sesuatu yang haram pula. Wal aulad, dan sertai mereka di dalam anak-anak mereka. Ay bil hathi ala tawassul ilaihim bis sababil muharram kal wat'i fil haid. Artinya, anjurkan mereka, dorong mereka, motivasi mereka anak keturunan Adam itu untuk bisa menjadikan anak-anak mereka lahir dari sebab yang diharamkan, seperti melakukan hubungan pada saat sedang haid, wal isyraq fihim bitasmiyatihim binahwi Abdul Uzza, dan menyertai mereka dengan memerintahkan mereka menamakan anak-anak mereka itu dengan nama-nama yang buruk, dengan nama-nama yang tidak saya sukai, kata Allah, seperti nama Abdul Uzza. Uzza itu adalah nama sebuah patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin Mekah, oleh orang-orang musyrikin Arab. Uzza, sehingga kalau ada seorang yang bernama Abdul Uzza, itu dia menisbahkan dirinya sebagai penyembah patung yang bernama Uzza itu. Wat-tadlil bil hamli 'ala al-adyani al-batilah, dan penyesatan, lakukan penyesatan terhadap mereka dengan membawa mereka menganut agama-agama yang sesat, agama-agama yang salah. Wal hirafiz zamimah, dan agar mereka melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Wal af'alil qabihah, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadikan mereka anak-anak keturunan Adam itu supaya kamu bisa menyesatkan mereka. Jadikan mereka mengambil profesi-profesi yang tercela,
dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa'idhum, dan berikanlah janji kepada mereka, ay al-mawa'id al-batilata, berikan janji kepada mereka janji-janji yang palsu, janji-janji yang batil. Kasyafa'atil alihati, seperti syafaat, pertolongan yang akan diberikan oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Wal ittikal ala karamatil aba, dan berpuas diri dengan kemuliaan bapak-bapak moyangnya dulu. Karena alasan yang selalu dikemukakan oleh orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang menyembah berhala, ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah berhala-berhala itu? Selalu jawaban yang mereka kemukakan adalah, karena ini yang kami dapati dari nenek moyang kami. Tidak ada alasan, tidak ada argumentasi yang menunjukkan apa yang mereka lakukan itu betul-betul masuk akal. Penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bermanfaat untuk dirinya saja tidak, apalagi bisa memberikan manfaat untuk para penyembahnya. Selalu alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang menyembah berhala itu, karena ini yang kami dapati dari nenek moyang kami. Wa ta'khirit taubati bitulil amali, wa hadha an tariqit tahdid, fa'malu ma syi'tum. Janjikan mereka selain mereka akan mendapatkan bantuan pertolongan dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu. Janjikan mereka juga, ajak mereka supaya menunda-nunda taubat. Jangan biarkan mereka merasa menyesal dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadikan mereka menunda-nunda kesempatan dan waktu untuk bertaubat. Dengan memanjangkan angan-angan mereka. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nanti saja ketika tua kita bertobat. Ada masih banyak kesempatan untuk kita melakukan tobat. Seperti itulah penyesatan yang dilakukan oleh iblis pada anak keturunan Adam yang nanti akan menjadi teman iblis di dalam neraka. Wa hadza an tariqit tahdid, dan perintah Allah terhadap iblis ini merupakan perintah yang berbentuk tahdid. Perintah yang menunjukkan ancaman Allah terhadap iblis ketika dia bisa menyesatkan banyak di antara anak keturunan Adam. Itu artinya anak keturunan Adam yang berhasil disesatkan oleh iblis akan bersama iblis di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'malu ma syi'tum. Maka silahkan lakukan apa yang kalian inginkan sesuai dengan keinginan nafsu kalian. Faqala Adamu, maka Nabi Adam pun berkata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kemudahan kepada iblis untuk bisa menyesatkan anak keturunannya. Adam berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhan, qad sallattahu alayya, sungguh engkau telah memberikan kemampuan dan kekuasaan untuk iblis bisa menyesatkan anak keturunan saya. Fala amtani'u anhu illa bika, maka saya tidak bisa mencegah iblis dari menyesatkan anak keturunan saya, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk itu illa bika, kecuali dengan kekuatan darimu." Allah berkata, "La yuladu laka waladun illa wakkaltu bihi man yahfazuhu minal malaikah." Allah mengatakan kepada Adam, "Tenang saja Adam, meskipun aku jadikan ketika ada di antara anak keturunanmu ada yang melahirkan, ada di antara setan juga yang melahirkan, tapi jangan bersedih, jangan susah Adam. Setiap kali ada anak keturunanmu yang melahirkan, saya tugaskan malaikat untuk menjaganya." Qala, Nabi Adam berkata, "Zidni, tambahkan saya ya Allah, tambahkan saya kemampuan
untuk bisa menjaga anak keturunan saya dari disesatkan oleh iblis. Qala, maka Allah berfirman, al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan saya balas dengan 10 kali lipat, bahkan bisa lebih banyak dari itu. Minimal, kalau ada anak keturunanmu yang melakukan satu kebaikan, minimal saya akan berikan balasan 10 kali lipat dari kebaikan yang ia lakukan. Qala, Nabi Adam berkata lagi, zidni, tambahkan saya ya Allah, tambahkan saya sesuatu yang bisa menjadikan saya dan anak keturunan saya bisa terhindar sebagai pengikut-pengikut iblis yang nanti engkau jerumuskan ke dalam neraka. Qala, Allah berfirman, la anza'u minhum at-taubata ma damat arwahuhum fi abdanihim. Saya tidak akan mencabut dari anak keturunanmu itu kesempatan untuk bertaubat sementara atau selama roh nyawa-nyawa mereka masih ada di dalam badan mereka. Selama mereka masih hidup dan anak keturunanmu itu bertobat kepada saya tetap membuka pintu tobat untuk mereka. Qala, Nabi Adam berkata, zidni, tambahkan saya ya Allah, tambahkan untuk saya kemampuan dan sesuatu yang menjadikan saya dan anak keturunan saya bisa terpelihara dari disesatkan oleh iblis. Qala, Allah berfirman, aghfiru lahum wala ubali. Saya akan mengampuni mereka dan saya tidak peduli sebesar apa dosa yang dilakukan oleh anak keturunanmu itu. Asal mereka meminta ampun kepada saya akan ampuni mereka dan saya tidak peduli sebesar apapun dosa yang mereka lakukan. Qala, Nabi Adam berkata, iktafaitu, sudah ya Allah, saya sudah merasa cukup. Faqala iblis, maka iblis berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, ja'alta fi bani Adam ar-rusula. Engkau jadikan pada anak keturunan Adam itu para rasul. Engkau utus para rasul kepada anak keturunan Adam yang bisa mengajarkan mereka kebenaran-kebenaran, yang bisa menghindarkan mereka dari kesesatan. Wa anzalta alaihimul kutub, dan engkau turunkan kepada mereka kitab-kitab. Engkau berikan para rasul itu, engkau bekali para rasul itu dengan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Fama rusuli, lalu apa utusan saya? Qala, Allah menjawab, al-kuhan, yang menjadi utusanmu itu adalah para dukun, tukang-tukang sihir. Qala, iblis berkata lagi, fama kutubi, lalu apa yang menjadi kitab-kitab saya? Qala, Allah menjawab, al-washmu, yang menjadi kitabmu itu adalah tato. Tato yang dirajah oleh para tukang sihir di badan-badan tukang sihir yang lain, di badan-badan orang yang mereka percayai untuk menyimpan sihir yang mereka kuasai. Itulah kitabmu, tato yang dibuat dan dirajah oleh para tukang sihir. Qala, fama hadithi, iblis berkata lagi, lalu apa hadis saya? Kalau engkau sertakan kepada para rasul itu hadis-hadis, perkataan-perkataan yang turun darimu selain kitab-kitab, lalu apa hadis saya? Qala al-kadhib, Allah menjawab, hadismu, pembicaraanmu itu adalah dusta. Dusta itu adalah hadismu. Qala, fama Qur'an, iblis berkata lagi, lalu apa yang menjadi Quran saya ya Allah? Qala, Allah menjawab, asy-syi'r, yang menjadi Quranmu itu adalah syair. Syair yang menjauhkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan manusia lalai. Gubahan-gubahan syair, bait-bait syair, nyanyian-nyanyian
yang bisa menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, itulah Qur'anmu. Qala fama muadzini. Iblis bertanya lagi, lalu apa? Apa muadzin saya ya Allah? Qala, Allah menjawab, al-mizmar. Yang menjadi muadzinmu itu adalah seruling. Suara seruling yang menyebabkan orang terlena sehingga lupa akan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat-alat musik yang menjauhkan manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, iblis berkata lagi, fama masjidi. Lalu apa yang menjadi masjid saya ya Allah? Qala, Allah menjawab, al-aswaq. Yang menjadi masjidmu itu adalah pasar-pasar. Karena memang pasar itu dipenuhi oleh setan-setan, tentara iblis. Tapi itu bukan berarti bahwa orang yang beriman, bahwa kaum muslimin harus menjauhi pasar. Tidak. Ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita ingin masuk ke pasar itu. Di antaranya adalah kita diajarkan untuk membaca setiap kita akan memasuki pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun daimun la yamut. Biadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita ingin memasuki pasar, ketika kita ingin masuk ke mal-mal. Bacalah doa itu. Baik kita sebagai pedagang ataupun sebagai pengunjung, sebagai pembeli, agar kita tidak disesatkan oleh iblis ketika berjualan, ketika berbelanja di pasar itu, di mal-mal itu. Kita tidak disesatkan oleh iblis. Maka bacalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Justru kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu harus menguasai pasar. Karena penguasaan terhadap pasar itu artinya kaum muslimin menguasai perekonomian. Yang tentu saja diharapkan ketika perekonomian dikuasai oleh kaum muslimin, banyak hal, banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka menguasai perekonomian di sebuah negara, atau bahkan ketika kaum muslimin menguasai perekonomian dunia, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan untuk kebaikan dunia. Qala, iblis berkata lagi, fama baiti. Lalu apa rumah saya ya Allah? Qala, al-hammam. Rumahmu itu adalah kamar mandi. Qala, iblis bertanya lagi, fama ta'am. Lalu apa makanan saya ya Allah? Qala, Allah menjawab, alladzi lam yudhkar alaihi ismi. Yang menjadi makananmu itu adalah makanan yang dimakan oleh manusia, tapi dia tidak menyebut nama saya ketika makan makanan itu. Itu adalah makanan yang bisa kamu makan. Qala, iblis bertanya lagi, fama syarabi. Lalu apa minuman saya ya Allah? Qala, Allah menjawab, al-muskir. Yang menjadi minumanmu itu adalah sesuatu yang memabukkan. Qala, iblis bertanya lagi, dan ini pertanyaan terakhir dari iblis. Fama masayidi. Apa yang bisa menjadi perangkap saya? Qala, Allah menjawab, an-nisa. Yang menjadi perangkapmu itu adalah kaum wanita di antara anak keturunan Adam. Tentu kaum wanita yang dimaksudkan di sini adalah kaum wanita yang kafir, yang durhaka, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah perangkap-perangkap yang dimanfaatkan oleh setan untuk bisa menyesatkan manusia-manusia yang lain. Dan itu sangat berhasil, sangat efektif dimanfaatkan oleh setan, dimanfaatkan oleh iblis untuk bisa menyesatkan terutama kaum laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari disesatkan oleh iblis dengan kita mengetahui jati diri iblis
kita waspada dan terus berusaha membentengi diri dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari disesatkan oleh iblis. Sekali lagi, ada ungkapan yang mengatakan, kenali musuhmu, maka setengah kemenangan sudah ada di dalam genggamanmu. Semoga dengan pembahasan tentang iblis dan siksaan Allah terhadap iblis pada bab yang ke-12 dari kitab Mukasyafatul Qulub ini menjadi bahan dasar untuk kita bisa mengalahkan iblis dengan kita mengetahui siapa sejatinya iblis itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.